Oke, ini hanya untuk ini aja sih, menyampaikan aja kepada publik ya. Kita mengangkat tema ini karena memang rame juga di pemberitaan online ya. Iya kan? Cukup banyak dari Judul-judulnya aja begini nih ya. kalau saya bacakan. Makin terang benderang kalau Gerindra dan PDIP akan usung Prabowo Puan. Warnanya memang terang benderang, tapi apakah juga nanti nasibnya? Langsung aja kita bahas kali ya, Vi ya. Soal koalisi dengan Gerindra untuk usung Prabowo, waduh, kata Sekjen PDIP, kami membuka diri. Gitu. Membuka diri. Iya. Kita nanti hadirkan beberapa dari beberapa partai selain PDIP tapi tidak bisa hadir pada hari ini. Kita akan sapa juga ada Bang Panggi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi semuanya. Ya. Maaf lahir batin Bang, masih awal soalnya. Baru batin. ketemu lagi. Oke. Kita juga sapa ada Mas Pipin Sopian, Kepala Staf Presiden PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Pipin. Assalamualaikum Mbak Maria, Mas Arif, Bang Panggi, Selamat pagi, Bang Ferry. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Sehat Mas Pipin? Sehat, alhamdulillah. Ini kita hati-hati nyebut jabatan Anda, ya kan? Jangan sampai hanya tersebut Presiden PKS. Gitu. Nah, selanjutnya kita sapa juga ada Bang Ferry Juliantono, Ketum Partai Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ferry. Mbak Maria, Mas Arif, Mas Pipin. Langsung saja nih, kalau sudah ada Bang Ferry begini langsung pengen tanya. Bang, jadi confirm ya, Ketua Umum Anda yang akan maju itu seperti apa? Wacana ini kan sebenarnya muncul ketika Sekjen Partai Gerindra, Mas Ahmad Muzani, menyampaikan sinyalemen tentang terbuka peluang hubungan antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan di tahun 2024. Nah, sinyalemen yang disampaikan beliau pada saat itu adalah menanggapi pertanyaan wartawan juga sih sebenarnya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu Sekjen Partai PDI Perjuangan, Mas Hasto juga menyampaikan sinyalemen tentang terbukanya peluang koalisi antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya itu baru sinyalemen yang kemudian ya hari ini kita bahas. Tetapi kalau bagi kami Partai Gerindra saat ini, apalagi Pak Prabowo Subianto sekarang sudah di dalam pemerintahan, punya tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan, tentu beliau saat ini masih berkonsentrasi terhadap tanggung jawab tersebut untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanannya. Yang kedua, tapi Bang Ferry, masyarakat sekarang juga masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kemudian juga ada sebagian besar masyarakat juga masih menghadapi tekanan ekonomi, kesulitan ekonomi bahkan gitu. Jadi memang kita Partai Gerindra belum membicarakan tentang 2024, apalagi soal kemungkinan Pak Prabowo maju dan lain sebagainya. Tapi itu dia Bang Ferry. Saya stop sampai di situ dulu. Pertanyaan saya mungkin konkret aja begitu. Artinya Gerindra sudah firm memajukan ketua umumnya atau kandidat lainnya? Kalau aspirasi ya Partai Gerindra, pengurus, kader tentu masih mengharapkan Pak Prabowo Subianto jika Pak Prabowo Subianto sendiri masih berkenan untuk maju sebagai calon presiden. Hampir bisa dipastikan bahwa kalau aspirasi dari Partai Gerindra, baik pengurus dan kader tentu masih mengharapkan Pak Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi di tahun 2024. Tapi yang tadi saya sampaikan itu juga kembali kepada Pak Prabowo Subianto sendiri juga. Dan saat ini saya dapat sampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto masih belum memikirkan tentang 2024, masih berkonsentrasi dengan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Baik, saya ingin ke Kang Pipin, berangkat dari pemberitaan juga. Ya, judulnya nih, PKS bakal usung Anies Baswedan jadi capres di 2024. Kang Pipin. Ya, jadi itu framing media ya. Kalau dilihat dari pemberitaannya tidak seperti itu. Jadi itu masih jauh lah untuk membicarakan siapa calon kita. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Syaihu, Presiden PKS itu memberikan analisis. Jadi PKS akan menentukan
teman koalisi dan calon presidennya adalah yang memenuhi berbagai kriteria. Salah satunya adalah memang yang memiliki peluang menang ke depan di 2024 untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Dan itu juga Presiden PKS menyebut Anies berpeluang menang pada Pilpres 2024. Hasil survei beberapa waktu lalu. Jadi kalau kita fair secara nasional memang Pak Anies selalu di nomor 1, 2, dan 3 dalam berbagai survei gitu. Jadi potensi menang bagi siapapun bisa terjadi. Tetapi kami ingin melihat bahwa tidak hanya itu. Jadi ada kesamaan platform, ada chemistry, ada kedekatan, itu menjadi salah satu kriteria. Kemudian calon presiden yang memiliki keresahan yang sama dengan masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan program-program pemerintah di mana tidak bisa menyelesaikan pandemi, kemudian hutang semakin meninggi di angka 6.000 triliun, kemudian pemberantasan korupsi semakin diperlemah. Jadi kita ingin ke depan calon presiden yang memang punya kepemimpinan yang kuat begitu. Jadi kriteria-kriteria itu bagi siapapun calon presiden termasuk Pak Anies, dan juga kami tentu punya calon presiden internal dari kader PKS. Ada misalnya Ketua Majelis Syuro nanti Habib Dr. Salim, kemudian ada Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu, ada Wakil Ketua Majelis Syuro Pak Dr. Sohibul Iman. Itu ada calon-calon yang masih kita akan upayakan ke depan. Jadi tentu ini tidak saat ini, tapi kita akan secepat mungkin ya untuk mempertimbangkan dan menjaring siapa calon dari PKS ke depan. Tapi bagi kami adalah concern-nya adalah tadi, bagaimana kita melahirkan ke depan calon presiden yang memiliki peluang menang dan juga memiliki karakter kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan bangsa, menyatukan semuanya, tidak mengotak-kotakan, tidak malah membuat rakyat ini semakin terpecah belah. Jadi saya kira itu concern PKS ke depan. Oke, baik. Nah, kalau saya lihat di samping saya ini catatannya sudah sangat panjang. Sudah Kalau lengkap catatannya full. panjang, durasinya juga harus cukup ya saya untuk memaparkan. Dipersingkat kali Bang. Kita akan tanya nanti bagaimanakah analis Anda mengenai hal ini. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari PKS dan juga Gerindra, tapi usai jeda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.